Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purba Purnama. Saya lahir tepatnya 28 tahun yang lalu pada tanggal 10 Juni 1982. Kemudian sejak kecil hingga lulus SMA, saya bersekolah di Tegal sana. Kemudian setelah lulus SMA, saya memberanikan diri untuk menempuh kuliah di Universitas Indonesia. Pada tahun 2002 saya diterima di jurusan Kimia, Departemen Kimia, Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Kemudian setelah kuliah saya melanjutkan bekerja di beberapa perusahaan, diantaranya adalah PT Batan Teknologi, kemudian Swiss German University, kemudian PT Plasindo Lestari, sebuah plastik converter, dan yang terakhir saya bekerja di sebuah perusahaan susu formula di kawasan Cikampek. Kemudian karena hasrat saya tertarik kepada bidang riset, pada tahun 2009, tepatnya tanggal Februari 2009, saya menempuh studi S2, tepatnya sambil mengerjakan riset di Korea Institute of Science and Technology di Korea. Dan kemudian pada tahun 2010, saya berganti program menjadi S2, S3 kombinasi, atau biasa disebut dengan integratif program di Biomaterial Research Center. Bidang riset saya meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah polimerisasi. Polimerisasi di sini adalah untuk proses pembentukan polilaktida berasal dari monomer yang bernama laktide untuk menghasilkan polimer bernama polilaktida. Ini adalah contoh dari polilaktida. Untuk menghasilkan polimer polilaktida dengan kualitas bagus, diperlukan suatu berat molekul yang lebih dari 100.000 gram per mol. Nah, untuk proses polimerisasinya ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah katalis, kemudian temperatur, waktu, dan processing time. Nah, untuk bidang saya melakukan riset melalui melt polimerisasi atau polimerisasi dalam proses melt, kemudian bulk polimerisasi, dan yang terakhir adalah supercritical fluid. Selain bidang polimerisasi, saya juga melakukan proses modifikasi dari polilaktida atau biopolimer. Ada beberapa metode untuk meningkatkan kualitas dari polilaktida. Yang pertama adalah dengan proses stereokompleks. Sebagai contoh, polilaktida memiliki dua konfigurasi, antara L dan D konfigurasi. Nah, ketika kita mengkombinasikan dua konfigurasi ini akan membentuk ikatan yang sangat kuat. Ikatan tersebut akan menghasilkan peningkatan dari melting point polimer tersebut. Polimer polilaktida awalnya memiliki melting point kurang lebih 180 derajat. Ketika dikombinasikan dengan proses stereokompleks akan meningkat menjadi 230 derajat. Kemudian proses yang kedua ada yang namanya nanokomposit, di mana kita mengkombinasikan polilaktida dengan material nano. Sebagai contoh adalah clay atau nanopartikel. Dengan penambahan nanopartikel tersebut akan meningkatkan mechanical properties dari material polilaktida. Saya juga merencanakan untuk mengkombinasikan dua metode tersebut antara stereokompleks dengan nanokomposit. Nah, aplikasinya ini akan sangat bermanfaat pada otomotif industri, kemudian juga aerospace, dan juga biomedical application. Proses modifikasi polilaktida itu kita menggunakan suatu metode yang bernama supercritical fluid. Supercritical fluid merupakan suatu metode di mana fase material tersebut berada di atas titik kritis dan temperatur kritisnya. Pada kondisi normal, suatu material akan berada pada dua fase, antara gas dan cair. Kemudian ketika menaikkan temperatur dan tekanan, material tersebut akan menjadi satu fase. Itulah yang namanya supercritical fluid. Kemudian ketika kita turunkan, maka material tersebut akan terpecah menjadi dua fase kembali. Diharapkan dari riset penelitian saya adalah diperolehnya suatu material yang ramah lingkungan, kemudian mempunyai mechanical dan thermal properties yang tinggi dibandingkan dengan polimer pada umumnya. Untuk saat ini saya sudah memperoleh suatu material dengan melting point yang 50 derajat Celcius lebih tinggi dari biopolimer biasa, kurang lebih 230 derajat Celcius. Nah, material ini sangat bermanfaat untuk aplikasi pada berbagai bidang. Sebagai contoh, untuk aplikasi biomedis, kita dapat menggunakan material ini untuk pengganti sebagai bond plate
kemudian dental implant untuk gigi, kemudian ada juga rencana untuk mengkombinasikan material tersebut dengan nanomaterial untuk aplikasi pada otomobil, atau kemungkinan juga jika memungkinkan akan kita implementasikan pada aerospace atau untuk industri pesawat. Jadi pemanfaatannya cukup luas, meliputi biomedical, kemudian bioteknologi, aerospace, otomotif, dan aplikasi yang umum seperti plastik industri atau packaging. Ketika saya ditanya apakah ilmu saya bisa diimplementasikan di Indonesia, jawabannya sudah pasti bisa. Kenapa? Saat ini orang-orang ramai kepada slogan Back to Nature. Sedangkan bidang riset saya adalah mengkombinasikan natural resources berasal dari pertanian seperti jagung dan lain sebagainya, kemudian dikombin dengan kondisi lingkungan. Sebagaimana diketahui, saya menggunakan karbon dioksida yang sangat berlimpah di alam, sehingga jika dikombin keduanya itu akan sangat bagus. Kemudian mengenai biopolimer di Indonesia, saat ini hanya sebagian kecil saja yang mengembangkan biopolimer. Tapi untuk riset yang saya geluti, pure biopolimer yang dikembangkan, diimplementasikan untuk pengembangan seperti biomedical application, seperti untuk dental implants, bone plate, bone fracture, dan lain sebagainya. Di lain pihak juga bisa dikembangkan ke arah packaging, seperti untuk botol, kemudian plastik-plastik biasa yang sangat biodegradable atau ramah lingkungan. Ketika kita mengeksploitasi dengan riset ini, mengembangkan suatu produk yang berasal dari pertanian, kemudian diimplementasikan kepada bidang bioteknologi, kemudian biomedical application, new packaging material, itu akan meningkatkan nilai jual dari suatu material yang berasal dari pertanian, yang akan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa. Kita akan bisa bersaing dengan negara-negara seperti US, Jepang, Belgia, dan lain sebagainya.